Ya, Yes. selamat pagi, Selamat pagi semuanya. Kali ini kita ngobrol dengan ini kalau Bapak-bapak kalau ya? saya boleh bilang Kenapa? ini papa-papa saya. Papa. Ya, papa-papa saya yang datang ke sini dan kita mau ngobrol masalah bagaimana sih cara menanggulangi saat terjadi bencana alam gitu kan. Terutama badai-badai kehidupan. Itu beda. Bagaimana Itu cara beda. menanggulanginya? Kalau ini yang kita datangkan ini memang untuk bencana alam sesungguhnya, Yang bukan asli bencana ya? hati. Bukan. Kalau bencana hati nanti ya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir nih sahabat selain Yes. semuanya. Ada om-om. Hei, kita mengundang om-om hari ini. Wah, bahaya ini. Kamu nggak lihat namanya ini kamu panggil om. Wah, bahaya. Gak apa kan? Tentunya hari ini kita kedatangan beberapa narasumber yang sangat istimewa sekali dari FPRB Kota Malang. Betul ya Bapak-bapak ya? Kepanjangannya. Kepanjangannya nanti kita akan tanya, Tanya. ya. Baik. Nah, ada Bapak RH Sarjono Eskep NS Ketua FPRB Kota Malang. Wow. Bapak Sarjono. Bapak Sarjono yang Oh, ini. yang ini. Selamat pagi, Pak. Terus ada juga Bapak Insinyur Haji Bambang Suharyadi MM ada di sana ya Pak. Selamat pagi. Oke. Terus juga ada Bapak Hadi Slamet, Koordinator Bidang Pengembangan, Bapak Adi. Dan yang terakhir Bapak Sulistiono. Eskep NS Mkep SPIJ, Bapak. Luar biasa. Bapak panggilannya Bapak Sulistiono? Pak Sulis. Pak Pak Sulis, Sulis, oke. oke. Kamu nggak dretek lah, membaca ininya lo nggak dretek lah kamu. Saya boleh pulang aja. Nah, kita mau ngobrol Iya. masalah memang permasalahan dasar bencana alam saat terjadi nih ya. Karena kita sebagai orang awam kan kadang kala ya Ci ya, merasa bingung seandainya ada gempa bumi itu harus seperti apa. Terus kalau seandainya ada tanda-tanda atau mungkin tiba-tiba datangnya banjir bandang itu kita harus seperti apa. Nah, beliau-beliau ini yang biasanya mungkin melihat secara langsung di lapangan. Nah, sebelum kita ngobrolin masalah yang lebih dalam ya Pak, mohon izin, dretek sayangnya, dretek antara takut atau lapar Lapar. gitu. Kayaknya lapar, soalnya belum makan, masih pagi. Kita mau tanya untuk FPRB Kota Malang itu Kepanjangannya apa? Pak? Terus juga Bergeraknya di bidang betul. seperti apa? Ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada pemirsa ATV yang saya cintai tentunya. Saya datang ke sini mungkin untuk yang ketiga kali ya. Oh, Oh, gitu ketiga ya kali. Pak. Sudah Yang sering ya pertama, Pak yang ya? kedua. Iya Pak. Yang pertama kedua dulu bahas juga. Oh baik. Iya. Tapi dengan presenter yang lebih anu ya Pak. Lebih pinter sih Pak, lebih tepatnya. Ya, jadi begini, terima kasih Mas Adi dari FPRB Kota Malang. Terima kasih kepada ATV yang dengan sukarela mengundang kami ke sini. Siap. Dalam rangka untuk mensosialisasikan apa itu FPRB dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat Iya. dalam rangka untuk mensikapi mungkin munculnya bencana atau musibah yang tidak kita duga Iya, sehingga FPRB hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk membantu perangkat daerah. Dalam hal ini adalah BPD. Kalau kami dari Kota Malang yang membantu tentunya demikian, sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kami dari FPRB berupaya untuk cegah dini Baik. adanya korban-korban yang lebih parah. Betul. Itu maksudnya di sana. Singkatan FPRB itu sendiri adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum pengurangan resiko bencana. Ya baik Pak. Jadi kalau kita melihat dari kepanjangannya, kita ini melakukan sesuatu yang sebelum hal itu terjadi. Betul, berarti lebih ke pencegahan ya, Pak, Pencegahan, ya betul, ke pencegahan. Untuk itu kami bertiga di sini dan rekan-rekan yang hadir di studio, terima kasih, supportnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Bahwasanya FPSB itu salah satu lembaga resmi yang di-SK-kan oleh pemerintah daerah. Baik. Yang tentunya nanti ini akan berdampak pada indeks
Ketahanan Daerah atau IKD ya, bahwa salah satu skor yang dinilai adalah terbentuknya FPRB di salah satu daerah itu akan meningkatkan nilai daripada kota kabupaten. Oh, baik Pak, tapi kalau untuk berdirinya dari FPRB itu kalau saya boleh tahu itu sejak tahun kapan? berapa Pak? Untuk Kota Malang berdasarkan SK yang kami terima Ya. itu sejak tahun 2021. 2021 ya Pak? Baru ya? 2 tahun ini Dua berarti. tahun. Baik, baik. Di sisi lain Mas, kami dari FPRB itu selain berupaya melakukan tindakan-tindakan cegah dini, kami juga bekerja sama dengan lintas sektor yang lain dalam hal ini dinas-dinas terkait Baik. seperti PUPR, DLH, dan dinas kesehatan Oke. tempat sekaligus mungkin dinas-dinas yang lain terkait dengan kegiatan pengurangan distribusi dana. Baik, baik, baik. Berarti berdiri untuk di Malang sendiri masih 2 tahun Pak. Masih Tapi 2 apakah di setiap daerah FPRB ini juga Ada. Pak? Sudah. Oh, sudah ada ya Pak. Jadi Kalau yang belum berarti kan kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing ya Pak. Tapi memang untuk forum, mohon maaf Pak, forum Pengurangan resiko bencana ini bencana. memang di setiap daerah Ada. ada ya akhirnya ya Pak ya. Oke. Dan ini lembaga yang dinaungi pemerintah ya, bukan sebuah komunitas berarti. bukan. Oke, Jadi berarti lembaga. ter-SK-kan oleh, Oke. pemerintah setempat. Oh, oke. Jadi sebuah lembaga ya, bukan Ya. sebuah komunitas. Anggotanya komunitas. Cuma isinya dari FPRB itu adalah rekan-rekan dari relawan yang bernaung di komunitas masing-masing. Oke. Jadi kayak komunitas A, B, C jadi satu Jadi akhirnya satu membentuk lembaga. ini ya, Pak, ya. Oh, Luar oke. biasa. Itu Gabungan adalah ya. wadah dari seluruh potensi Oke. relawan yang ada di Kota Malang. Oke, baik. Sehingga kalau toh nanti ada sesuatu yang berkaitan dengan musibah bencana, maka rekan-rekan yang di lapangan itu akan menginformasikan kepada kita. Siap. Dan FPRB pun juga akan, kalau mungkin rekan-rekan belum tahu, kita akan menggerakkan. Oke, 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 oke. Kaitannya dengan itu semua sebetulnya FPRB ada beberapa kegiatan ya, Ye. ke depannya yang berkaitan dengan itu semua. Contoh untuk bagaimana caranya rekan-rekan relawan di Kota Malang bisa bersatu menjadi satu wadah di FPRB. Ini juragannya. Nah, Juragannya kita relawan. ke Geser juragan. sekarang ke Ke Bapak Hadi Slamet. koordinator bidang Bidang pengembangan. pengembangan. Pak, kalau ngomongin masalah berapa anggotanya, ya saya ingin Berapa tahu banyak? Pak. Untuk masuk di FPRB ini sudah ada berapa anggota? Pak, Karena kan yang tadi katanya gabungan tercatat? ya. Iya. Mm. Oke, terima kasih. Jadi kami ini motor ya, karena mungkin yang sudah lama di bidang relawan. Baik. Jadi alhamdulillah dengan adanya wadahnya sudah terbentuk ini. Jadi supaya nanti relawan itu tidak liar ya. Jadi dan diperhatikan Oke. dan minimal skill-skillnya nanti ada. Siap. Karena kebanyakan itu ada yang turun tapi skillnya yang nggak ada ya. Nah itu tugas nanti pengurus FWRB lah untuk membina daripada organisasi rescue maupun SAR ya, yang ada komunitas itu semuanya harus saya himpun. Oke. Jadi sekarang sudah hampir 57. Wow. 57. Dalam 2 tahun ya Pak ya? Ya, sebenarnya ini sudah berdiri lama, tapi di dalam untuk penghimpunan ya barusan aja. Karena baik. kebetulan kami kan juga punya organisasi. Pak John juga punya organisasi. Siap. Ya. Hati kami karena yang ditunjuk atau diminta untuk bagaimana untuk relawan di Kota Malang menjadi bagus. Ya, Oke. Pak, apakah di FPRB juga ada semacam kayak pelatihan juga gitu Pak? Mungkin untuk Relawan khususnya. caranya gimana sih Oke. menanggulangi gitu? Kita sendiri sering sudah berlatih ya. Siap. Nah, tapi dengan adanya nanti dengan adanya FWRB kan mungkin akan ada jadwal-jadwal tertentu yang nanti diagendakan. Siap. Jadi minimal adik-adik kita ya, generasi penerus untuk relawan, ini minimal ilmunya ada. Nah, itu dia Itu Pak. yang memang karena apa? dibutuhkan. Sekarang kita butuh unsur dari masyarakat, ya ini. Ya, untuk bisa membantu berbuat untuk manusia. Betul. Yang diketahui, yang dibimbing nanti oleh pihak Pemkot kota masing-masing. Ya. Betul, betul.
Betul. Jadi EPRB ini sudah ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kita aja yang baru berdiri, memang semuanya baru berdiri 2 tahun yang lalu ya. Nah, memang ketuanya dulu memang sebelum Pak Hartono ya, Baik. almarhum ya. Jadi sekarang Pak Sarjono ini sebagai pengganti untuk Luar meneruskan biasa. daripada ketua EPRB yang sampai tahun 23. Oke, Oke. nah untuk Jadi untuk rekrutmen menyangkut masalah anggota. kembali lagi untuk menyangkut masalah relawan, memang kita kantong-kantong nanti kalau sudah terbentuk di dalam satu wadah. Jadi nanti terjun ke daerah manapun nanti akan ada surat tugas. Oh, jadi Jadi resmi kita gitu ya, resmi. Pak? Jadi kita sekarang kalau mungkin Malang kota mau terjun di kabupaten, ada di sana ada gempa atau Ya. ada anu ya, minimal kita ketahui. Betul. Karena bila terjadi apa minimal EPRB ini tahu. Oke. Baik. Maka Siap Pak, nanti akan kita lanjut lagi ya Pak. Siap. Pokoknya kita break dulu sejenak ya Sobat Selai. Karena saya pun juga masih penasaran gitu seandainya ada terjadi yang memang sudah terjadi. Betul. Itu apakah FPRB akan turun langsung hari itu juga? Atau harus ada yang calling dulu nih baru turun. Ya, gitu. nah untuk Sobat Selai yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Ya baik, tentunya balik lagi ya. Kita tadi sudah ngobrol sama Pak Hadi dan kita sudah mengetahui bahwasannya memang ini bukan salah satu komunitas. Jadi komunitas-komunitas jadi satu artinya Jadi lembaga jadi yang lembaga. dinaungi oleh pemerintah Kota Malang ya. Betul. Nah, Nah, untuk anggota ya ngomongin sama Pak Hadi karena Pak Hadi bagian apa sih? pengembangan, Pengembangan. Nah, koordinator. untuk anggota sendiri untuk rekrutmen anggota itu apakah ada open recruitment atau memang dari komunitas-komunitas aja yang ingin masuk aja gitu? Oke. Jadi gini, jadi setiap organisasi kan sudah selektif kepada anggotanya masing-masing. Jadi yang bergabung sama kita ini benderanya organisasinya, Oh. bukan personilnya. Siap. Personil sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi untuk bergerak bagaimana di lapangan supaya sinergi. Jadi kan nanti kan kalau di lapangannya harus ada yang memandu. Betul. Jadi nggak melakukan dewi-dewi lah Ya, ini. ada leadernya ya, Pak, ya? Ada leader lah. Mungkin leadernya nanti dari EPRB. Oke. Dan mungkin nanti kemampuan dari rekan-rekan karena kita alhamdulillah ya. Kalau dulu zaman saya itu banyak geng-gengan ya. Kalau sekarang ini banyak relawan. Lah ini kenapa? Situasi alam sudah beda daripada pada waktu saya dulu. Pak. Karena kita butuh kesikapan dari masyarakat. Nah, Nah, inilah salah satu ya kantong di Kota Malang mempunyai relawan. Jadi bila ada terjadi tung, ini semua sudah ngerti tugas dan fungsinya. betul. Peralatannya apa tinggal dikendalikan oleh pimpinan karena kita sudah ada dalam satu grup. Ya, ini ada TKP di sini, ini ada tanah longsor, ya, ini ada bencana ini, Siap. ini ada TKP apa itu sebuah cepat. Jadi ambulan pun juga gitu. Kita butuh ambulan berapa puluh gerak. Wow, Lah itu sudah hebatnya di Kota Malang sudah seperti itu. luar biasa. Nah sekarang mungkin akan nanti dengan adanya EPRB dengan Pak Sarjono ini mungkin akan ada lebih ditingkatkan daripada kualitas daripada personil. Kualitas dan kuantitas ya Pak. Nah, Gak bingung juga ya Pak. ya, jadi nanti setiap organisasi itu diharapkan nanti punya identitas EPRB kayak ini, ya. Pak, Supaya saya nanti- nggak pakai topi FPRB ya Pak ya? Alah ya. Ada ya? Atau baju kayak gini kok nggak ada ya Cik ya? Soalnya bukan relawan. Nah kita sebelum ke Pak Sulistiono kita balik lagi ke Pak Sarjono dulu Pak. Nah Pak, kan Bapak barusan bergabung ya Pak, barusan diangkat jadi ketua Pak. Berarti kan ada nih program kerja yang akan dilakukan. Nah kalau boleh tahu Pak singkat saja, apa sih Pak program kerja yang ingin di-share? Iya. Sampai akhir bulan dulu deh Pak. Sampai akhir bulan. Akhir tahun. Sampai akhir tahun dulu deh Pak. Ya, terima kasih, Mas. Jadi program kerja daripada EPRB salah satunya adalah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi Selamat, yaitu peningkatan kapasitas relawan. Itu yang pertama.
Yang kedua sebetulnya kita dari FPRB itu tidak hanya melulu menangani kasus bencana alam. Oh gitu Pak. Enggak, jadi seluruh proses kebencanaan. Iya. Karena kita tahu bencana itu ada yang bencana alam, Baik. non alam, dan yang disebabkan oleh yang lain. Pak mau izin Ya. memotong, kalau untuk bencana alam yang non alam itu maksudnya seperti apa Pak? Apakah kebakaran kayak gitu? Non alam, jadi bencana alam itu jelas gunung meletus dan banjir, tanah longsor, puting beliung, atau dengan bencana alam yang lain yang Ya. berkaitan dengan faktor penyebab banjir ya. Siap. Yang non alam tentunya gangguan psikososial. Contoh konkretnya, bencana sosial yang muncul, ingat dulu peristiwa Nun Sewu, saya nggak ngungkit ya, Ya. peristiwa tahun sekian itu antara salah satu ras, salah satu ras di Indonesia yang terjadi peristiwa di Kalimantan. Oh, Ya, itu. Nah, itu salah satu ya, salah satunya. Nah, ini berkaitan dengan itu semua, FPRB sudah siap untuk itu. oh baik, baik. Sehingga penanganan kita adalah holistik, Siap, komplit, siap. tidak setengah-setengah. Baik. Nah, berkaitan dengan itu semua, rencana kita ke depan yang akan kita tangani dan yang akan kita rencanakan selain tadi peningkatan kapasitas, juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang pendampingan psikososial ya Siap. terhadap dampak atau korban yang bencana yang ada di Kota Malang. Oke. Berkaitan dengan itu, ahlinya ini Pak Sulis ini. Nah, Pendampingan psikologis berarti ada ya. Pak Sulis ya ini ya. Kita geser ke Pak Sulfiono. Pak, saya butuh pendampingan secara psikiater dan psikologis, Pak. Kan mental saya ini breakdown banget. Kita tuh korban bencana badai kehidupan. Jadi kita butuh bantuan psikologis. Iya, Pak Sulistiono, Pak, menanggapi warga awam yang barusan mengetahui mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam atau kehilangan atau mengalami waktu bencana itu terjadi, Pak. Dari tim Pak Sulistiono sendiri, itu hal awal sekali yang dilakukan apa, Pak? Mengatasi traumanya. Oke, jadi terima kasih teman-teman semua. Jadi gini, untuk mengetahui itu kan kita harus tahu dulu Baik. permasalahannya apa. Siap. Tapi kalau penyebabnya sudah jelas penyebabnya apa. Suatu contoh kasus kemarin yang baru masih tidak lupa Ya, ya, baik. Kanjuruhan. Nah Siap. itu kan sudah jelas penyebabnya apa. Tapi di sini kita harus tahu karena tiap individu permasalahannya berbeda, sehingga kita harus lakukan assessment. Oke. Dari assessment itu nanti kita analisa si A, si B, si C ini ada masalah ringan, sedang dan berat. Nah ini Oke. ada kok kita arahkan. Kalau yang ringan mungkin bisa kita tangani oleh tim FPRB dengan bersama relawan. Siap. Tapi untuk sedang dan berat ini yang membutuhkan pengobatan, kita koordinasi atau berkolaborasi dengan unit-unit pemerintah, suatu contoh rumah sakit jiwa Siap. atau rumah sakit umum dan yang Siap. lainnya itu. Oh baik, Ini. Pak, berarti aduh merinding kalau ngomongin kayak gini Nah, ya. Lengkap kayak- banget di sini, Ci. Ngomongnya apa? Rumah sakit jiwa. Nggak ngomongin FPRB ini Iya ternyata lengkap banget. Jadi nggak cuma waktu bencana aja mereka ada, Iya. tapi juga pendampingan sampai Iya. mereka trauma bener hilang. betul Iya. bener-bener sehat gitu, Pak. Tapi pernah nggak Pak Sulistiono mendapati satu korban bencana alam Ya. yang traumanya itu lumayan panjang gitu, Pak? Iya. Terus apakah FPRB juga masih menaungi itu meskipun sudah dilimpahkan kepada seperti rumah sakit jiwa Iya. atau pemerintah, Pak? Iya, jadi gini, pada suatu tuh kejadian bencana, itu permasalahan yang muncul pertama adalah akut stress disordernya. Oke, betul, Oke, Pak. itu biasanya berjalan sampai 2 minggu. Baik. Kalau kasus 2 minggu, gejala-gejala yang muncul di 2 minggu awal ini masih terjadi di pasca 2 minggu, Siap. sudah masuk kategori post traumatic stress disorder atau PTSD ini. Betul. Nah, yang beresiko jangka panjang ini yang masuk kategori PTSD-nya ini. Nah, kita FPRB insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan turun melakukan pendampingan, insya Allah kita juga door to door ke korban-korban yang mengalami suatu masalah ini. Pak, tapi mau tanya dong, suka dukanya waktu turun ke lapangan, pastikan lihat langsung seperti Iya. apa di tempat kejadian, seperti apa korban-korbannya, seperti apa traumanya gitu. Ya. Suka dukanya jadi relawan sih Pak, waktu turun langsung gitu ke lapangan.
Yang jelas banyak sukanya. Banyak sukanya, Banyak Pak. sukanya. Kalau hobi. Oh, betul, Pak. Betul. Iya. Panggilan. Ya, hobinya di situ, dukanya. Panggilan ya, Pak, Iya, ya? panggilan. Cuman dukanya itu kalau kita nggak boleh istilahnya itu sampai terhanyut di Iya. bencana di kejadian yang dialami oleh yang bersangkutan Pak, atau penyintas, itu nggak boleh. Jadi kita hanya sebatas kita menempatkan diri kita minimal sebagai pendengar yang baik, itu minimal sudah mengurangi. Nah, itu salah satu dukanya, kita hanyut gitu. Itu Siap. tidak diperbolehkan. Siap. Yang kedua, yang jelas kita terpisah dari keluarga. Karena kita orang-orang yang tanda kutip tidak normal kan kita Iya. ini. Jarang di rumah. Iya. Kalau orang normal itu, nggih, kalau orang normal kan ada bencana lari nggih. Kalau ya. kita ada bencana datang. Itulah. Nggak normalnya di situ. Nggih. Berarti sukanya ya akhirnya hobi ya, Pak Hobi ya. ya. Banyak ketemu. Ketemu saudara-saudara Dan kita. melihat orang yang ditolong akhirnya bahagia dan sembuh itu juga Ya. kayak seneng banget ya, Pak ya. Iya. Betul ya. Betul. Di Luar samping itu biasa. kita banyak belajar bersyukur. Iya, Pak. Yang terutama itu sih, karena kita kan melihat seperti apa Iya, kayak kejadiannya. Betul, betul, kondisinya terutama betul, kan. betul. Jadi kita yang nggak kena bencana juga bisa lebih bersyukur. Betul. Nah, untuk Pak Sarjono lagi nih, Pak Sarjono, Pak Hadi sama Pak Sulistiono, ini pertanyaan satu boleh dijawab satu-satu dulu ya, Pak ya. Pertanyaan saya simpel sekali, Pak. Pernah datang ke tempat bencana alam dalam tanda kutip nih, Pak, yang paling tidak bisa terlupakan sampai detik ini, Pak? Pasti ada yang membekas ya. Yang kayak mungkin kalau saya dulu, Pak, waktu kerusuhan Ambon ya, Pak, di sana, tapi bukan relawan, Pak. Saya sebagai orang Jawa yang cukup diam melihat dan traumanya benar-benar bikin trauma gitu, Pak. Sampai sekarang nggak lupa gitu. Kalau dari Pak Sarjono dulu pernah datang ke momen seperti itu yang tidak bisa terlupakan di apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi peristiwa ya, Iya, peristiwa, Pak. peristiwa bencana yang sangat-sangat membekas di hati saya. Kaitannya dengan, saya kalau ngomong itu merinding, Mas. Iya, Pak. Karena korbannya balita. Oke. Karena orang tuanya sekalian suami istri itu meninggal, anaknya karena ya bukan saya katakan meninggal juga. Itu yang sangat sampai detik ini. Kalau melihat itu saya nggak bisa ngomong. Baik. Itu peristiwa yang tanah longsor di daerah, kalau boleh saya sebut di daerah satu wilayah di Jawa Timur lah. Oke. Nggih. Itu di daerah P ya, di Jawa Timur Barat Selatan. Siap. Itu luar biasa, itu kasihan banget. Dan itu saya sama Pak Hadi di tempat itu, ya apa yang kita bisa lakukan, ya senyampang hal itu bisa kita lakukan. Siap. Dan kita arahkan untuk warga yang masih selamat. Oke. Mohon segera meninggalkan tempat itu, jangan khawatir donya brono hilang. Benar, Pak. Kadang-kadang orang itu kan dia nggak berani keluar rumah karena di rumahnya ada hewan, ada ini, ada itu. Nah, ini saya sama Pak Hadi ini ke salah satu tempat. Serius ini saya ngomong. Sampai jalan kaki beberapa kilo lah waktu itu di salah satu tempat di Jawa Timur Selatan, di daerah B ini, itu sangat membekas sekali di hati saya. Baik. Berangkat dari itulah saya sama Pak Hadi bertekad bulat, ayo awake dhewe kudu tetap berada di garis kemanusiaan. Luar biasa. Pak, Iya. itu tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ya 2019. 2019. 19 2020 20. 2020. Iya. Oke, itu untuk Pak Sarjono. Untuk Kejadian-kejadian seperti itu yang bikin kita lebih mau buat itu ya, mendalami iya, sisi kemanusiaan pekerjaan tadi. tadi. Oke, kalau Pak Hadi, Pak, yang belum bisa sampai detik ini benar-benar dilupakan, Pak. Memang kita beberapa kali ya Iya. lokasi
bencana maupun korban ya. Tetapi sebelum ini saya punya satu cerita yang nanti ini saya terangkan juga. Jadi FRB ini juga berbuat untuk pencegahan kalangan jalan raya juga. Oh, Contohnya kita sekarang anggota kita kan banyak yang di Iya. lapangan. Mungkin menemukan, loh itu kok berbahaya ini. Jembatan ini mau retak. Ya, nanti akan menjadi korban berapa manusia kalau ya. betul. Yang kedua jalan berlubang. Siap. Jalan berlubang itu nanti membahayakan kalau ini jatuh ya membawa anak kecil lah. Itu terpikir kita. Nah itulah kita sudah ada kerjasama dengan PUPR. Oke. Contohnya kemarin ada di daerah Kalisari ya. Ya. Di Kalisari kebetulan ada jalan dan warga masyarakatnya tolong Mas Adi sama nak ono abolone di kono ya. Iki dalan iki bahaya iki. Oh beres aku ya. Akhirnya di situ coba saya berusaha data saya kirim langsung hari Minggu kemarin langsung dieksekusi jalan mulus. Berarti kita sudah menyelamatkan orang untuk korban daripada kecelakaan. Sisi kemanusiaannya sangat tinggi Iya, sekali. kemudian kita juga kerjasama dengan LH. Iya. Contohnya pohon ini membahayakan ya. Ini sampai Hujan. terpikir, ini unsur masyarakat. Kalau nggak unsur masyarakat yang tahu tiap hari kan nggak bisa. Bener Pak, bener. Nah, jadi ini kita menciptakan daripada anak-anak muda itu mau kepedulian, menyelamatkan bagaimana anak bangsa itu memperhatikan kemanusiaan. Betul Pak, betul. Karena sisi kemanusiaan sekarang tuh rasanya kayak kurang banget Nah, gitu, Pak, dari anak itu muda ya. jangan. Contohnya kami pada waktu kejadian di Ngadas ya, saya teringat sekali miris itu ya, karena anak bekerja mencarikan kehidupan keluarganya ya, dengan bermain-main HP ya, Ya. tidak taunya dieselnya dimasukkan di dalam satu ruangan di balai, ya, Oke. di balai desa. Akhirnya dia bermain HP. Ternyata apa yang terjadi? Meledak Pak. Tidak meledak. Terus Semua kena gas. Jadi 7 orang itu sudah meninggal. meninggal. Saya datang ke TKP ke sana ya, itu dalam keadaan aduh, anak bangsa yang dimana itu harus berjuang untuk cari hidup, memberi kehidupan keluarga dan anaknya harus mati sia-sia. Karena kecerobohan di dalam ruangan di balai desa itu. Lah itu yang enggak lupa saya, karena miris. iya. Dan saya mulai di TKP sampai di kamar jenazah sampai mengembalikan kepada keluarganya. Dan itu mah relawan daripada anak ambulan pun dari kita siap. Mulai dari Ngadas sampai datang ke Setiap rumahnya. ya, kemudian diantar sampai ke rumahnya masing-masing. Ya kita ini. Kita Itu- apa? Kita memang tugas ya. Iya. Kita bisa Panggilan. berbuat ini karena kita itu terus maaf ya sama delok kalau aku nggak mau wakal ya. Lah sekarang itu gunanya nebus ya. Enggak Pak, Budi saya lihat, Pak Budi saya lihat jenengan bukan orang nakal. Grup Pak, gitu Pak. Metal Ketruk, Pak. Kalau jenengan metal gedruk gede saya masih cilik segini Pak. Lah ya itu. Jadi kita untuk supaya kita punya lah ya. Iya, Jadi iya. dan memberi semangat kepada anak dan adik-adik kita. Ya bahwa mencintai sesama atau menyelamatkan seseorang itu adalah tugas kita atau kewajiban Makanya Pak Sulis agama apapun ya. Siap. Nah ini yang kitanya akan sangat bangga sih. Yang kita lakukan hanya itu. Jadi kita nggak ada kelebihan dari yang lain Iya, ya. iya, iya. Bangga, seneng ya kita bisa berbuat untuk sesama manusia. Siap. Amin. Kalau Pak Sulistiono, Oke. sebelum kita bertanya ke yang lain Pak, pertanyaannya sama. Oke. Momen yang tidak bisa dilupakan itu, Selama di lapangan. Iya. ya itu di mana Pak? Oke, kalau tadi sampaikan Pak Sarjono, Pak Hadi kan peristiwa yang mungkin sedih ya. Iya. Kalau saya yang seneng-seneng aja. Iya Pak, biar kami terus Pak. Jadi pengalaman saya pada saat di gempa Lombok. Ya, kebetulan saya ada ditempatkan oleh kementerian saat itu, Kementerian Baik. Kesehatan di Sembalun. Iya. Sembalun itu di lerengnya Gunung Rinjani. Jadi pada saat awal datang saya langsung dihampiri oleh salah satu seorang remaja. Dia bilang bapaknya ini mengalami suatu peristiwa spiritual yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian saya masih belum tahu kondisi gimana, saya hanya ingin ketemu bapaknya. Begitu saya ditemukan, ternyata asumsi dari masyarakat sana itu bahwa dia dikejar-kejar oleh ribuan jin Gunung Rinjani. Oh baik. Nah ini ada bisnisnya ya. Iya, ternyata iya betul. Akhirnya saya semua itu kan ada masalahnya. Siap. Karena dia suatu trauma, gempa di Lombok itu memang unik.
unik karena tiap 15 menit itu ada goncangan. Nah, pada saat itu saya ajak ngobrol, ternyata dia mengalami suatu halusinasi. Ternyata begitu saya ajak ngobrol, saya dampingi, alhamdulillah dia kondisinya sudah membaik, dalam artian pada saat dia mendengar suara adzan gitu aja, masjid yang mendengar suara adzan itu dihancurkan sama yang bersangkutan. Nah, begitu setelah kita lakukan pendampingan, kita ajak ngobrol, alhamdulillah dia sadar dan dia minta maaf kepada semua masyarakat. Dan itulah orang ini yang menjadi ujung tombak kita untuk justru masuk ke masyarakat yang ada di sana. Itu orang ini yang membantu kita untuk masuk ke wilayah-wilayah terpencil itu. Dari proses itu ya Pak, Iya. yang akhirnya beliaunya juga Menjadi relawan juga akhirnya. wow, kita amazing dan juga ya. serius Pak, selama ini slideshow nggak pernah ngobrol serius ini ya Pak ya. Jadi kita banyak belajar nih Sobat Slide. Nah, kita mau belajar lagi nanti di segmen selanjutnya, kita break sejenak saja karena saya masih sangat penasaran dengan cerita-cerita dari beliau-beliau Ternyata ini. seru banget ya, maksudnya cerita dari relawan itu nggak cuma kayak membantu orang aja, tapi ada Iya. cerita lain di balik itu. Iya, dan satu poin yang saya garis besari, ternyata beliau-beliau menjadi relawan itu orang-orang yang hebat. Betul. Karena ya orang yang normal kalau ada bencana pergi, beliaunya malah datang semuanya gitu loh, untuk menyelamatkan rekan-rekan yang memang membutuhkan bantuan. Betul. Kita lanjut nanti ya, setelah kita break, jangan kemana-mana. Aku mau bercanda itu bingung. Break dulu. Nah, di segmen kita yang terakhir kali ini Seru banget ya. seru banget sebenarnya di berita ini kita ngomonginnya, tapi kita nggak berani ngomongin di on airnya. Kita ngomong off air aja ya. Bisa. Kita cerita lebih panjang lagi masalah itu tadi. Pekerjaan bisa langsung ketat kalau kita ngomongin itu Tapi ya. itu duit. Nah, kita ngomongin masalah lembaga ini aja. Nah, tadi kan sempat ngomong sama Pak Ketua nih ya, bilangnya kalau Pak Sulis katanya memang akan ada pengembangan yang akan dilakukan secara pendampingan secara psikologis ya Pak ya, betul ya. Itu apa saja Pak kalau boleh tahu Pak kita Pak? Oke, jadi ini kaitannya dengan masalah-masalah kebencanaan, nanti yang akan rencana kita kembangkan tidak hanya dari sisi pengembangan, mungkin dari sisi kompetensi ya, Siap. kompetensi teman-teman di FPRB kaitannya dengan pendampingan psikososial, tapi juga kita menyiapkan kaitannya dengan sistem manajemen ambulannya juga. Oke. Karena ini tidak bisa kita pisahkan Betul. antara ambulan dengan psikososial ataupun masalah-masalah kegawat daruratan lain. Siap. Ini saling berkaitan. Tapi yang jelas dalam waktu dekat kita mungkin akan turun, kita akan merekrut beberapa relawan yang ahli, ya. Baik. Kemudian kita koordinasi, kemudian kita turun ke korban-korban yang mengalami masalah psikososial. Baik. Akan kita bantu dan kita benar-benar berangkat dari seorang relawan. Itu. Wow. Dan kita tidak hanya asesmen aja, tetapi juga seperti yang awal saya sampaikan, yang jenengan tanyakan tadi, berkepanjangan, Ya. kita juga menyiapkan langkah-langkah tersebut. Gitu. Wow, wow, wow. Pak, ini tipsnya sedikit buat orang-orang awam ya kalau terjadi bencana alam. Karena biasanya banyak-banyaknya yang terjadi adalah orang panik duluan, Ya. akhirnya susah untuk menyelamatkan diri. Iya, iya. Nah, apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan pertama kali kalau ada bencana alam? Iya. Oke, jadi gini, memang betul permasalahan yang selama ini dari sisi psikologis itu adalah orang itu sulit mengontrol kepanikan. Itu yang Betul. jelas. Panic attack itu tadi ya, Panic Pak, ya. attack itu. Lah, kepanikan ini sebenarnya bisa kita minimalisir Oke. dengan cara perannya dari FPRB salah satunya di mitigasi non struktural. Oh. Lebih banyak kita edukasi, memaparkan. Ini loh, Siap. bencana itu modelnya kayak gini. Siap, siap. Kalau terjadi harus seperti ini. Siap. Yang harus dipersiapkan adalah seperti ini, sehingga seandainya itu terjadi, Iya. dia secara mental sudah siap. siap. Dan kita juga melakukan simulasi di edukasi itu, sehingga dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Suatu contoh di Malang Selatan yang selama ini ramai megatrust.
Ini kita berperan melakukan edukasi, kemudian simulasi jalan, ya simulasi jalan ke tempat evakuasi. Oh makanya mau izin ya Pak saya Iya. potong ya, setiap tempat itu sekarang sudah ada tulisan evakuasi, titik Betul, evakuasi kayak gitu ya, Pak, iya. ya. Itu kita simulasi 1 bulan sekali jalan ke sana supaya apa? Tertanam di alam bawah sadar kita. Iya. Nggak perlu kita perintah, Siap. begitu ada kita sudah otomatis ya, Ngerti. jalan lari ke tempat itu tanpa kita arahnya ke sini, arahnya enggak. Iya, iya, Yang iya, kita target adalah alam bawah sadarnya dia. Betul, betul. Pak Ketua, Siap. saya sih berharap ya Pak, maksudnya apa ya, akan banyak anak-anak muda yang memang meneruskan dan katakan lagi nih Pak, kita sama-sama akhirnya belajar gitu ya Pak ya, dan Iya. saya nggak paham akhirnya bisa paham. Nah, Iya. ada nggak Pak rencana mungkin untuk datang ke suatu tempat gitu atau mungkin setiap daerah dari lembaga ini untuk memberikan sosialisasi tadi Pak atau mungkin simulasi seperti kata Pak Suli Iya. tadi Pak. Ya, siap. Jadi FBRB ini juga bergerak dalam bidang edukasi kepada anak sekolah, Mas. Oke. Ya, jadi untuk menyiapkan sekolah tangguh bencana. Sekolah tangguh bencana. Iya, sekolah tangguh bencana. Jadi di Kota Malang kita sudah bekerja sama nanti dengan rekan-rekan yang bergerak dalam bidang itu. Kita akan memberikan satu ilmunya. Nah, itu sehingga bagaimana seandainya hal itu terjadi maka rekrut segmen untuk pemahaman yang paling penting adalah di remaja ini. Ya, remaja muda ini. Betul. Bukan remaja tua ya. Akhirnya Pak Ketua ngajak ketawa, saya bisa ketawa akhirnya. Dari tadi duduk nggak bisa gini loh, Ci. Aduh. Terus Pak lanjut Pak. Jadi remaja muda ini supaya tertanam di pikirannya bahwa Ya. oh nanti kalau ada gempa di sekolahan dia harus lari kemana, Iya. titik kumpulnya di mana, Siap. sehingga akan mengurangi risiko daripada Korban. korban, timbulnya kecacatan atau yang lain. Itu yang kita upayakan mengarah ke segmen ke pendidikan. Ya, jadi untuk rekan-rekan katakanlah di Karang Taruna kita Siap. juga masuk ke sana. Oke. Dan juga merangkul daripada di Kota Malang itu sudah ada namanya Kelurahan Tangguh. Iya, jadi kita juga akan masuk ke sana untuk memberikan edukasi bagaimana nanti karena mereka berbasis di masyarakat maka dia akan menjadi kepanjangan kita lah. Oke. Untuk penerus Pak, ya. Jadi saya Pak Hadi kan nggak mungkin Mas ya Ji. langsung setiap hari. Tapi dengan kita sering berkunjung ke salah satu kelurahan atau di sekolahan maka akan kita sampaikan hal itu. Tapi sosialisasi itu setiap kayak sebulan sekali pasti ada atau malah itu seminggu sekali pasti ada atau seperti apa maksud sosialisasi? Kita akan ada sepakat dulu. Kesepakatan. Kesepakatan dengan sekolahan tersebut. Jadi kita nggak bisa brudas-brudus istilahnya ya. Iya benar Pak. Benar. Jadi dan kita juga tidak boleh aku ini FPRB, sampai kudu iso nrimo enggak gitu. Iya. Nah, jadi semuanya sesuai prosedur, jadi nggak mentang-mentang lah. Betul. Karena kita dari masyarakat ya Harus maaf ya kita saya tambahi juga ya. Ji, Pak. Kita juga evakuasi orang gila loh ya. Jadi loh maaf, jadi mungkin kita itu paling dramatis itu ya. Yang di jalan-jalan kan Pak? Loh bukan di jalan, terutama yang di keluarga. Oh ini Pak. Ya. Ini siapa? yang itu kalau di jalan kelihatan sudah kelintang-kelintang, Iya, tapi iya. kalau awal-awal gila itu kan brutal ya. Iya Pak. Waduh, so gelut bareng. Betul, Itu Pak. yang berkesan. Sampai sekarang saya berkesan. Tapi Karena apa? Mengantar di sana zaman saya dulu itu ya. Iya. Enggak langsung nganter mau pulang. Oh gitu ya Pak. Saya mulai sore ya. Lah, Itu aku- pulangnya jam 2 malam. Pak itu apakah pendekatan secara psikologis di Ayo ini? Oh tidak, Terus, dievakuasi, oh, digelut barang ya. Setelah itu, oh ya kita bagaimana dirangkul, ya dulu ada teman kita yang punya hewes-hewes ya, dia manut langsung kita amankan, kita bawa ke tempatnya Pak Sulis ini, RSC di sana. Di sana Pak Sulis bagiannya itu yang ngono, tunggu loh sampai mari. Kita waduh, saat itu dampingi kemudian ngantar sampai ke kamar mana tuh
ke kamarnya khusus sampai ngantar ke sana ngawal kita. Jadi nggak sekedar kita modek merdele seperti enggak. Berarti Ya. benar-benar ini ya Pak ya, terstruktur mulai nomor 1 sampai katakanlah selesai di finish nomor 100 ya Pak. Iya. Ya. Prosesnya itu yang akhirnya menjadi cerita, Iya. suka dukanya itu tadi ya Pak Iya. ya. Luar biasa. Tapi yang sekali. disampaikan Pak Hadi tadi itu Ya. kan yang istilah pengalaman Pak Hadi yang dulu. Kalau sekarang kita lebih mengedepankan ke persuasif. Oke. Ya, jadi kita lihat dulu kalau ODGJ-nya ini bisa kita ajak komunikasi, ya Ya. kita ajak komunikasi. Ini bisa kok Pak, Iya. Pak sini bisa. Kalau nggak bisa ya angkut aja. Iya. Tapi kalau seandainya dia mengancam keselamatan Ya, itu kita, mengancam. baru kita koordinasi dengan pihak keamanan. Jadi yang mengamankan itu adalah pihak-pihak keamanan. Baru sudah diamankan, baru kita evakuasi ke rumah sakit jiwa. Karena mengancam itulah minta bantuan. Iya. Ya. Kalau yang diajak komunikasi Pak Sulis enak ya. Iya, iya, iya. Ayo Rono, oh iya ngono ya. Kalau kita medeni, ya pokoknya wah. Leh, Makanya saya bilang- resikonya tinggi itu. Makanya saya bilang Pak Haji ini metal gedruk metal gedruk cilik. Ya, Kayaknya itulah. kita sefrekuensi Pak untuk masalah itu Pak ya. Kayak iso meneng-meneng. Itu Tapi ada yang sampai dipasung juga. Iya. Oh ya itu kadang-kadang Itu kita memang nggak salah tahu satu. ya Salah satu program keluarga. dari pemerintah itu adalah bebas pasung. Inilah Nah, yang iya, Pak, sebenarnya betul. kita juga EPRB juga ada proses untuk mendukung program tersebut. Iya. Iya. Berarti ini ya Pak ya, FPRB ini benar-benar sangat-sangat lengkap ya Pak, Ya, kemanusiaannya ya Pak. betul. Mulai yang saya pikir cuman ngurusin masalah bencana, mohon maaf ya Pak, pikiran saya itu saat ada bencana Bencana datang, datang. setelah dia Tolongin. datang diinformasikan, nggak sampai nolong nih Pak. Pikiran saya selesai di situ nanti akan ada yang menolong. Ternyata Semuanya. dalam banget gitu loh Ci ya. Semua lapisan ada Iya. ya. Iya. Karena maaf ya, karena berangkatnya kan dari komunitas-komunitas. Iya. Karena komunitas sudah punya keahlian masing-masing. Luar Ya. biasa. Jadi ini yang perlu dibanggakan ya. Sangat bangga Pak. Karena saya. kalau saya mungkin Pak Tranggono ini dari SAR Tranggono ya. Iya. Kalau saya dari PPM Rescue ya. Iya. Mungkin Pak Satu dari apa? Trenggono. Tranggono juga ya. Kan masih banyak yang lain lah itu sekarang kita adai dan saya bagian ngomong bidang organisasi gitu ya, Siap, Pak, supaya siap. nanti bisa disuguhkan ke masyarakat bahwa masyarakat dan anak itu bangga. Aku sekarang itu aku dikei Iya. ilmu, tiba-tiba aku ono manfaat masih tato kuake ono manfaatnya gitu loh. Loh, maaf kalau makanya jangan sekarang nanti, wih, kok relawan kok tatoan tok, jangan ke situ. Justru anak-anak itulah yang banyak berbuat. Ya. Iya, iya, iya. Contohnya kemarin yang ada kejadian di Sidoarjo ya. Itu anak pang-pang itu yang tato gini, itu ikut bersihkan nyemprot-nyemprot. Yang suweger itu kan Pak ya. Nah, Iya kan Pak ya. betul. Suweger sih kalau kamu kumpul sama anak pang kamu gak pernah kumpul sih. Lah, Kumpul sama itulah komunitas, kan? tugas-tugas kita untuk ngomong supaya dia nanti ada manfaat dan dia merasa bahwa aku bermanfaat. Lah, supaya dia timbul menjadi baik. Gitu aja. Oke. Tapi anak-anak pang itu malah jiwa sosial. Iya. Iya, betul. Ada lagunya Ci, aku lupa judulnya apa, equality apa gitu. Wah, itu sih. For you and me and forever. Nah, kan? Anak Pak, equality gitu. Pak, terakhir nih Pak, dari kita berdua, apa sih pesan untuk masyarakat ya Pak, agar lebih aware gitu dengan kejadian yang ada di sekitar kita Pak. Mungkin dari Pak Ketua dulu Pak, monggo. Ya. Pesan kepada seluruh warga masyarakat, jangan takut dengan bencana. Oke. Bencana adalah sahabat kita, bencana adalah bagian dari kehidupan kita. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita untuk menyongsong kehadirannya. Oke. Ya, salah satu contoh, kita nggak mengharap Siap. kalau toh ada megatrust yang ada di Malah Malang Selatan, maka Kota Malang ini sudah siap untuk menampung dulur-dulur yang berdampak ya Pak. terdampak masuk ke Kota Malang, menjadikan Kota Malang gelem nggak gelem kudu nerimo. Siap. Ya, jadi kita sudah siapkan tempat-tempat untuk shelter, untuk itu di beberapa titik bisa menampung dulur-dulur kita. Tapi kita nggak mengharap hal itu terjadi. Siap. Tapi kalau itu terjadi kita sudah siap. Amin. Ya, Oke. jadi untuk itu sekali lagi, mari kita ciptakan diri kita supaya bermanfaat untuk warga masyarakat di lingkungan kita. Yang kedua, jangan takut dengan bencana, jangan takut dengan apapun yang kalau toh ada kita mesti siap. Siap. Kalau dari Pak Hadi, Oke, jadi kami mengharap kepada anak-anakku ya,
anak-anak muda yang ada di Boleh kamera sama, lapangan Pak? ya. Biar dilihat semua. Nah, Jadi yang di lapangan maksud sini, saya Pak, sini, Pak. yang penting sing rukun ya, Rukun. harapannya rukun kompak. Jadi Siap. akan menghadapi sesuatu tidak akan sulit. Oke. Ya. Tapi kalau jadi individu, pinter-pinteran ya, aku-akuan akan berat dihadapi. Betul. Tapi kalau rukun kompak semuanya selesai. Betul, luar biasa. Bapak. Lanjut, Oke. Pak Sulis. Oke, kalau saya prinsip kita hanya kita manusia hidup, ya, tidak pernah lepas dari suatu cobaan, termasuk bencana. Betul. Bencana kecil, sedang, berat itu kembali pada diri kita sendiri, termasuk keseharian kita kecil pun bisa menjadi berat. Betul, Nah, Pak. Tapi yang kita motivasi di sini, apapun yang terjadi kita siap untuk selamat. Apapun yang terjadi kita siap untuk selamat. Luar biasa sekali ya quotes-quotes dari beliau-beliau ini ya, yang memang out of the box, dan saya sebagai anak yang sangat muda sekali, karena memang saya masih 20-an, Pak. Sisanya. Kurang ajar, enggak lah, amit-amit. Saya ingin panjang umur seperti Bapak ini ya. Jadi poinnya memang kita wajib sadar diri ya teman-teman semuanya, Sobat Selai, karena bagaimanapun juga Indonesia ini dikelilingi oleh gunung berapi. Jadi yang namanya bencana itu mau tidak mau seperti katanya Pak Ketua, ya gelem gak gelem ya harus gelem gitu ya Pak ya. Dan Kita berada harus di menerima. garis katulistiwa ya, hujan pasti, terus laut-laut. Iya. Laut juga. Yang Jadi pastinya ya, mental harus disiapkan ya Pak ya. Kita ucapkan terima kasih Bapak untuk sehat selalu semuanya. ya. Amin. Iya. Sehat selalu, semoga kita next time bisa ketemu. Terima kasih rekan-rekan relawan. ada Instagram. Ada. FLB. Nanti next time nanti kita akan saya siap jadi artinya Pak. Kita ucapkan terima kasih banyak. Sampai Oke. jumpa di lain Terima waktu. kasih. Sehat selalu. Bye.